Indonesia sempat digegerkan dengan adanya Sunda Empire. Seperti diketahui, ada orang mengaku sekretaris jenderal dari Sunda Empire dan mengaku bahwa Sunda Empire itu sah dan sudah diakui oleh PBB. Beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan kembali dengan adanya orang yang mengaku dari Kekaisaran Sunda Nusantara. Hal ini diketahui ketika sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport yang melaju di dalam tol dalam kota memakai plat nomor aneh dengan warna dasar biru muda bertuliskan SN45 RSD. Setelah diberhentikan polisi, ternyata seorang pria yang mengemudikan mobil Pajero itu mempunyai sejenis STNK dan SIM yang dibuat oleh Kekaisaran Sunda Nusantara. Karena pria tersebut tidak mengeluarkan surat izin mengemudi, maka pihak kepolisian menyita mobil Mitsubishi Pajero tersebut di Polda Metro Jaya. Top Highlight mencoba menelusuri beberapa oknum yang mengaku-ngaku dari kerajaan yang ada di Indonesia yang ternyata hanya fiktif belaka. Tepat setahun yang lalu, ada yang mengaku pemimpin Keraton Agung Sejagat adalah Toto Santoso beserta istrinya Fani Amanadia. Kerajaan halu yang dipimpinnya ketahuan publik ketika Toto dan sang istri menggelar acara Wilujengan dan Kirap Budaya di Desa Pogung Juru Tengah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah akhirnya menahan Toto dan istrinya. Dan tak lama kemudian, pemimpin Keraton Agung Sejagat ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan dan kebohongan. Tak sedikit yang telah tertipu oleh pasangan Raja dan Ratu Halu sehingga rela mendaftarkan diri sebagai anggota dengan membayar sejumlah uang sebagai kompensasi. Ternyata tidak hanya warga biasa saja yang mudah tertipu oleh raja-raja palsu itu. Siapa sangka Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno pernah mengalaminya, bahkan sang raja dan ratu fiktif itu disambut bak tamu kenegaraan di Istana Kepresidenan. Adalah Idrus dan Markonah yang tega menipu orang nomor 1 Indonesia. Raja dan Ratu Halu tersebut sebagai Raja dan Ratu suku anak dalam Lampung wilayah Lampung. Saat itu Presiden kita mudah saja percaya dengan Raja dan Ratu palsu itu yang berniat menyumbangkan harta benda berupa emas dan uang untuk membiayai keperluan perang merebut Irian Barat. Niat keduanya mendapat sambutan positif oleh Presiden Soekarno dengan mengundang Idrus dan Markonah ke Istana Merdeka. Namun, tidak butuh waktu lama, kedok mereka berdua terungkap. Media massa mulai mengulik latar belakang mereka berdua yang akhirnya terbongkar siapa sebenarnya Raja dan Ratu fiktif itu. Idrus telah ditelusuri merupakan warga biasa yang berprofesi sebagai tukang becak. Sedangkan sang Ratu Halu Markonah merupakan seorang pekerja seks komersial asal Tegal, Jawa Tengah. Api abadi adalah kondisi di mana alam memunculkan api yang tak bisa padam. Meski usianya sudah ribuan tahun, ditimpa hujan deras, api masih terus berkobar. Hal ini bisa jadi karena adanya kandungan mineral bumi dengan jumlah yang banyak di sekitar api abadi tersebut seperti gas alam, batu bara, atau mineral bumi lainnya yang mudah terbakar. Di dunia ini ada beberapa api abadi yang tak pernah padam sampai saat ini. Bahkan, salah satunya ada di Indonesia. Yanardaq, Azerbaijan. Salah satu negara yang dijuluki sebagai negara api adalah Azerbaijan. Hal ini terjadi karena melimpahnya cadangan gas alam di negara ini. Saat gas alam bocor ke permukaan dan tersulut api, maka terciptalah api abadi. Konon, api Yanardaq ini baru muncul pada tahun 1950-an setelah seorang pengembala ceroboh membuang korek api di dekat bebatuan yang mengeluarkan gas alam. Setelah hampir 70 tahun berlalu, api di Yanardaq hingga kini masih menyala, bahkan saat hujan atau salju sekalipun. Tambang batubara Jharia, India. Jharia adalah salah satu tambang batubara terbesar di India yang kini seperti lautan api. Ceritanya dimulai pada tahun 1970, di mana pada waktu itu negara India mencoba mempraktekkan cara penambangan batubara secara terbuka. Cara ini sebenarnya cukup beresiko karena batubara akan terpapar dengan oksigen secara langsung dan mudah terbakar. Benar saja, batubara di tambang tersebut terbakar dan terus menjalar ke 70 area tambang lain hingga tidak bisa dipadamkan.
Abadi Pamekasan, Indonesia. Wisata api tak kunjung padam ini berada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Semburan api di tempat ini tak akan padam meski disiram dengan air. Menurut penelitian, semburan api berasal dari perut bumi. Chestnut Ridge Park, sebuah air terjun di cagar alam Sell Creek di Taman Nasional Chestnut Ridge, Buffalo, Amerika Serikat, memiliki api abadi. Api ini berada di dalam air terjun, di mana ada air mengalir yang bisa mematikan sang api. Tapi pada kenyataannya, api ini tetap menyala. Para ilmuwan belum bisa memastikan apa yang terjadi dengan api tersebut. Namun secara keseluruhan, api ini menyala karena adanya semburan gas bumi dari celah batu di air terjun tersebut. Hewan dikatakan tidak memiliki akal, tapi entah kenapa mereka juga bisa merasakan yang namanya kasih sayang. Bahkan tak jarang hewan juga menjadi sahabat paling setia untuk manusia. Hewan akan dengan sangat setia menemani tuannya tanpa mau beranjak dari sisi itu sama sekali. Bahkan ketika tuannya mati pun, ia akan selalu menunggu tuannya untuk pulang atau datang ke makam tuannya tersebut. Semua itu tentunya mereka lakukan demi menyenangkan hati tuannya. Hachiko Hachi merupakan seekor anjing berjenis Akita Inu. Hachi menjadi anjing peliharaan Profesor Hide Saburo Ueno. Ketika Profesor Ueno berangkat bekerja, Hachi selalu mengantar kepergian majikannya di pintu rumah atau dari depan pintu gerbang. Di pagi hari, Hachi kadang-kadang mengantar majikannya hingga ke stasiun Shibuya. Di petang hari, Hachi kembali datang ke stasiun untuk menjemput. Pada 21 Mei 1925, seusai mengikuti rapat di kampus, Profesor Ueno mendadak meninggal dunia. Hachi terus menunggu majikannya yang tak kunjung pulang dan tidak mau makan selama 3 hari. Hachi terus menunggu Ueno selama lebih dari 9 tahun hingga Hachi akhirnya meninggal dunia. Christian the Lion. Kisah ini bermula pada suatu hari di tahun 1969 ketika dua orang bersaudara John Randall dan S. Borky melihat seekor anak singa dijual di Harrods, sedang tergeletak kesepian di dalam sebuah kandang berukuran kecil. Mereka pun membeli anak singa itu. Anak singa yang sehari-hari bermain di halaman gereja itu diberi nama Christian. Ketika Christian tumbuh semakin besar, pekarangan gereja tidak lagi dapat menampungnya. Dengan berat hati, John dan Ace kemudian merelakan Christian untuk tinggal di Afrika agar ia bisa bertumbuh dalam habitat yang sebenarnya di alam bebas. Setelah setahun berjalan, kerinduan kedua sahabat ini akan Christian membuat mereka ingin mengunjunginya ke Afrika. Ternyata di sana Christian sudah tumbuh menjadi pemimpin kelompoknya dan bisa dikatakan sudah berubah menjadi singa liar. Apa yang terjadi ketika mereka bertemu dengan Christian? Christian masih mengenali mereka. Dookie adalah seekor anjing jenis Labrador berwarna hitam. Dookie mengidap penyakit kanker. Karena penyakitnya tersebut, dokter memutuskan menyuntik mati Dookie. Pada hari terakhir Dookie, pemiliknya memutuskan untuk mengabadikan seluruh kegiatan Dookie melalui foto. Dookie diajak bermain hingga bermain air dan pergi ke sebuah taman, dan di tempat itu Dookie disuntik mati. Dalam 1 atau 2 tahun belakangan ini, kebutuhan akan rumah sakit sangatlah penting. Apalagi pada musim pandemi seperti saat ini, keberadaan rumah sakit sangat membantu dalam menampung korban virus COVID-19. Daripada isolasi di rumah atau tempat lainnya, pasti lebih prefer isolasi di rumah sakit. Kini seiring berjalannya waktu, rumah sakit yang ada sekarang pelayanannya sudah melebihi pelayanan hotel berbintang 5. Selain peralatan medisnya yang lengkap dan canggih tentunya, kini banyak rumah sakit yang sudah seperti hotel berbintang 5. Untuk itu, Top Highlight mencoba mengeksplor beberapa rumah sakit yang memiliki fasilitas mewah di dunia. Yang pertama, kita ke Los Angeles, Amerika Serikat.
adalah Rumah Sakit Cedar Sinai Medical Center. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit favorit bagi selebriti Hollywood. Rumah sakit ini menyediakan 32 kamar super deluxe di lantai 8, dengan kamar ini menghadap langsung ke Hollywood Hills. Tidak hanya itu, rumah sakit ini juga memberikan makan siang dari bahan-bahan terbaik dengan harga kamarnya per malam $1.000 atau sekitar 3 juta sampai 39 juta per hari satu kamar super deluxe. Kemudian Rumah Sakit Matilda International Hospital Hong Kong. Di rumah sakit ini menyediakan 8 kamar pasien yang super mewah dan 2 kamar VVIP yang dihiasi kaca patri yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Dan untuk biaya kamar VVIP-nya ini sebesar 60 juta rupiah per malamnya. Selanjutnya Rumah Sakit Mediclinic City Hospital Dubai. Kota ini memang terkenal dengan bangunan-bangunan pencakar langit dan kemewahannya. Rumah sakit ini sangat bagus dengan menampilkan furniture mewah dengan pelayanan yang terbaik. Di lantai 7 rumah sakit ini terdapat ruang pasien VVIP Suite dengan fasilitas layaknya hotel bintang 5. Kemudian di Indonesia juga ada rumah sakit mewah rasa hotel bintang 5, yakni Rumah Sakit JIH. Untuk Rumah Sakit JIH yang di Solo baru saja diresmikan di akhir tahun 2019 ini, memiliki fasilitas tak kalah dengan rumah sakit yang ada di luar negeri. Bahkan, fasilitas rumah sakit ini layaknya fasilitas hotel berbintang 5. Tiap ruangan terlihat luas dan lega. Jika melihat kamar Presiden Suite Rumah Sakit JIH Solo ini, sungguh bukan lagi seperti rumah sakit, tapi sudah layak disebut hotel berbintang 5. Uniknya, fasilitas di kamar Presiden Suite-nya ini tersedia ruang meeting yang luas dan toiletnya otomatis. Dan harga per malamnya kamar Presiden Suite ini hanya Rp2.500.000 saja per malamnya. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS pada tahun 2010. Setiap suku memiliki budaya dan ciri khasnya masing-masing yang membuat Indonesia jadi berwarna di mata dunia. Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, ada beberapa suku yang terkenal menghasilkan gadis-gadis cantik. Kecantikan mereka tak kalah dengan gadis-gadis dari suku bangsa lain. Wanita-wanita di suku Indonesia ini memiliki kecantikan gadis Asia pada umumnya dengan kulit putih mulus, wajah cerah, dan tentunya senyuman mereka yang sangat mempesona. Untuk itu, Top Highlight mencoba memperlihatkan beberapa suku di Indonesia yang memiliki wanita cantik. Yang pertama adalah suku Banjar, Kalimantan Selatan. Suku Banjar mendiami daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Suku ini menjadi salah satu suku di Indonesia yang memiliki wanita berparas sangat cantik. Kecantikan wanita-wanita suku Banjar ini sungguh mempesona, dan tidak hanya itu, para wanita suku Banjar juga terkenal sangat ramah. Salah satu contoh kecantikan suku Banjar adalah seorang artis Ola Ramlan dan Pevita Pierce yang memiliki keturunan darah suku Banjar. Kemudian, suku Bali. Wanita-wanita suku Bali sangat dikenal memiliki keelokan paras yang luar biasa. Terlebih ketika sedang mengikuti upacara adat. Meskipun tanpa balutan make up, kecantikannya tetap memancar dan menyilaukan hati siapapun yang memandangnya. Gadis Bali selain kecantikannya juga memiliki kesederhanaan dan selalu tampil ceria. Salah satu contoh artis cantik asal Bali adalah Rara Wiritanaya. Lanjut ke suku Aceh. Wanita dari suku Aceh dikenal sebagai yang paling pandai menjaga diri dan menjaga syariat agama Islam. Dengan kulit wajah yang putih bersih, pasti membuat pria yang melihatnya akan terkagum-kagum. Hal ini ditambah dengan balutan hijab yang sebagian besar wanita Aceh kenakan. Bagi pria, memandang wanita Aceh merupakan sosok yang cocok untuk dijadikan istri idaman. Salah satu artis yang berasal dari Aceh adalah Cut Meriska, Cut Syifa, dan Nova Eliza.
Selanjutnya, suku Sunda. Mendengar nama suku Sunda, perhatian kita pasti tertuju ke kota Bandung. Suku Sunda dikenal sebagai penghasil wanita cantik. Bahkan beberapa wanita Sunda memilih menjadi selebritis. Wanita suku Sunda terkenal memiliki wajah yang sangat cantik, alami, dengan rata-rata memiliki kulit putih mulus. Selain itu, gadis-gadis Sunda memiliki tutur kata yang halus dan murah senyum, sehingga banyak pria yang jatuh hati meskipun baru pertama kali bertemu. Tradisi mudik tentu bukan hal baru bagi masyarakat. Setahun memendam rindu, saat Lebaran semua berburu pulang kampung. Antri berburu tiket, berdesak-desakan, hingga bermacet-macet ria seperti hal lumrah saat Lebaran tiba. Namun, Lebaran tahun kedua di masa pandemi, pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik periode 6 hingga 17 Mei mendatang. Tak ayal, ini membuat transportasi umum berhenti beroperasi dan penutupan sejumlah ruas jalan. Tapi, bukan warga Indonesia kalau tidak punya cara untuk tetap mudik. Mudik dengan perahu. Mungkin ini hal wajar jika kota tujuan memang harus menyeberang pulau. Tapi bagaimana jika mudik dari Jakarta menuju Cirebon? Jalur ini seharusnya bisa ditempuh dengan jalur darat. Namun lantaran larangan mudik, sejumlah nelayan ini nekat mudik lewat laut. Maklum saja, tak ada petugas berjaga di tengah laut untuk memberhentikan mereka. Meski harus memutar dan bertarung dengan ombak, namun mudik dengan perahu kayu ini seperti jadi pilihan terakhir mereka agar bisa kumpul keluarga saat Lebaran. Memaksa mudik saat kendaraan umum berhenti beroperasi juga dilakukan sejumlah warga dengan mobil bak terbuka. Di beberapa ruas jalan, fenomena ini juga banyak ditemukan, bahkan dari tahun ke tahun. Mobil bak terbuka ini disulap jadi tenda berjalan. Tak peduli hujan atau panas dalam perjalanan, yang penting sampai di kampung halaman. Jangan abaikan kendaraan roda 3 ini. Meski berjalan lambat, siapa bilang bajai tidak bisa mudik? Fenomena ini bukan terjadi di masa pandemi saja. Tahun-tahun sebelumnya, sejumlah bajai juga ditemukan di jalur lintas provinsi. Meski tak menampung banyak penumpang, namun bajai jadi pilihan saat pemudik tak kebagian tiket atau justru menghemat ongkos. Alih-alih lebih irit, mudik dengan bajai tentu butuh waktu lebih lama dari kendaraan lain. Motor, ini satu-satunya penguasa jalan saat mudik tiba. Alih-alih bisa melewati jalan tikus, sejumlah motor di momen mudik ini tak jarang jadi sumber kemacetan. Pemerintah sebenarnya telah menghimbau agar mempertimbangkan kembali saat pemudik menggunakan motor untuk jarak jauh. Resiko keselamatan perlu diperhatikan. Namun sayangnya, tak semua pemudik sadar akan resiko ini. Dengan penumpang melebihi kapasitas, pemudik dengan motor kadang juga membawa sejumlah barang yang sejatinya terlalu berat untuk ukuran bawaan di motor. Tapi lagi-lagi, alasan lebih hemat selalu jadi jawaban pamungkas. Dunia perfilman Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahunnya. Berikut film Indonesia dengan biaya produksi termahal. Foxtrot 6, film laga yang rilis pada 21 Februari 2019 ini menghabiskan biaya produksi sebesar 70,5 miliar rupiah. Biaya sebesar itu dihabiskan karena proses pembuatan film yang memakan waktu lama. Selain itu juga karena film ini memakai standar Hollywood dengan detail properti dan teknologi berkualitas tinggi. Film ini berkisah tentang kekacauan yang terjadi di masa depan. Upaya untuk menghentikan kekacauan serta penindasan yang diterima rakyat pun dilakukan dengan membentuk satu pasukan khusus bernama Foxtrot. The Raid 2, Berandal. Film laga dengan pemeran utama Iko Uwais ini menghabiskan biaya produksi sebesar 54 miliar rupiah.
Penyebab besarnya biaya produksi yaitu mundurnya jadwal syuting yang sebelumnya 90 hari menjadi 132 hari. Film kedua The Raid ini mendapat kesuksesan yang besar. Pada seri ini, The Raid memberikan efek-efek yang lebih canggih kepada para aktor dan aktrisnya. Film ini meraup keuntungan yang besar, yaitu sebesar 6,8 juta US dollar atau setara dengan 96,1 miliar rupiah. Start the movement and pass to the other operator. Those kind of give me the most kick because they're really simple tricks, but they just work really well. Bumi Manusia, film yang menampilkan aktor dan aktris ternama seperti Iqbal Ramadan dan Mawar De Jong ini memiliki biaya produksi hingga 50 miliar rupiah. Besarnya biaya produksi disebabkan oleh promosi yang dilakukan, pos produksi yang memakan waktu hampir setahun, dan juga bobot atau kualitas film itu sendiri. Film ini berkisah tentang kisah cinta dua anak manusia, yaitu Mingke dan Annelies. Konflik yang disajikan film ini beragam, mulai dari budaya, batin, dan masih banyak lagi. Indonesia bukan hanya punya alam yang indah, sumber daya alam yang berlimpah, serta budaya yang beragam. Indonesia juga punya desa-desa yang unik dengan namanya. Sebagian dari Anda pasti sudah pernah mendengar beberapa nama desa berikut ini, atau mungkin jangan-jangan Anda sudah pernah berkunjung. Desa Kebocoran, Jawa Tengah. Ini bukan atap rumah bocor, tapi nyata nama sebuah desa yang berjarak 6 km dari alun-alun Purwokerto. Nama Kebocoran bikin penasaran orang yang pertama kali mendengar tentunya. Namun, usut punya usut, desa ini menyimpan kisah berdarah di balik pemberian nama Kebocoran. Sesepuh desa mengatakan Kebocoran berkaitan dengan pengembaraan salah satu leluhur desa pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Konon, seorang putra raja mengembara mencari pendamping hidup. Dalam upayanya itu, ia menghadapi konflik dengan saudaranya sendiri hingga pertempuran terjadi. Sang putra raja terluka dan saat membasuh lukanya di sungai, darah yang mengalir justru kian deras seperti saluran air yang bocor. Untuk mengenang kisah itu, lahirlah Desa Kebocoran. Desa Kasmaran, Indramayu, Jawa Barat. Lazimnya istilah ini digunakan bagi seseorang yang tengah jatuh cinta. Usut punya usut, nama Desa Kasmaran pun dilatar belakangi oleh kisah cinta segitiga antara putra mahkota Indramayu dan Raja Sumedang yang memperebutkan satu wanita. Perebutan berbuntut pada konflik dan kekuasaan wilayah. Putra Raja Indramayu yang cerdik kemudian melakukan penyamaran sebagai wanita agar Raja Sumedang berpaling. Misinya berhasil. Raja Indramayu pun membongkar identitas dirinya. Meski kaget dengan penyamaran lawan, tapi Raja Sumedang ternyata sudah terlanjur jatuh hati pada Raja Indramayu. Lahirnya Desa Kasmaran yang jadi saksi bisu kisah asmara dua raja yang berkuasa pada masa itu. Desa Siluman bukan desa mitos atau fiktif. Desa ini ada dan terletak di Subang, Jawa Barat. Desa Siluman konon diambil dari sebuah nama kali kecil bernama Cisiluman. Ketika itu, desa menjadi tempat aman pelarian dan persembunyian para pejuang zaman penjajahan Belanda. Uniknya, siapapun yang bersembunyi seolah lenyap hingga penjajah tak bisa menemukannya. Tentu saja, ini menyelamatkan pribumi dari penjajahan. Sejak itulah, desa ini kemudian dikenal sebagai Desa Siluman. Karena nama Siluman mengandung kesan horor, tetap saja sebagian warga mengaitkan desanya itu berkaitan dengan kisah penunggu desa yang suka iseng. Penampakan makhluk siluman konon suka membuat orang asing tersesat di dalam desa.
Kalangan netizen yang dijuluki sebagai raja jalanan itu bukan geng motor besar, tetapi emak-emak. Kenapa begitu? Karena emak-emak kerap menunjukkan perilaku bak seorang penguasa di jalan raya. Belum lama muncul video viral seorang emak-emak dengan santainya ngobrol di tengah jalan raya. Lihat saja, dia tak berusaha minggir dulu kalau ingin mengobrol dengan temannya. Apa susahnya minggir sebentar saja? Padahal aksinya selain membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan pengguna jalan yang lain. The power of mama, ngobrol di tengah jalan dong. Hihi, asik. Raja jalanan nyata. Video emak-emak ngobrol santai di tengah jalan raya ini jadi perbincangan hangat warganet. Sebagian besar berusaha memaklumi karena aksi emak-emak di jalan raya memang kerap tak terduga. Dalam waktu yang berdekatan, emak-emak pengendara motor kedapatan menerobos pintu tol Angke 1. Uniknya lagi, dia terlihat melakukan transaksi dengan uang elektronik, layaknya pengendara mobil yang mau masuk ke tol. Setelah membayar tarif tol, dia pun melenggang mulus masuk ke tol dengan motornya. Emak-emak penerobos tol ini akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah videonya menjadi viral. Aksi emak-emak di jalan raya memang kerap bikin orang mengelus dada. Sudah hidupkan lampu sen ke kiri, tetapi beloknya ke kanan, suka melawan arus pula. Cap itu sudah terlanjur melekat buat kalangan emak-emak. Padahal, namanya pelanggaran lalu lintas kaum lelaki juga tak kalah banyak jumlahnya. Tetapi, aksi emak-emak di jalan raya kerap mengejutkan dan bikin emosi pengguna jalan yang lain. Lihat saja, sudah tahu melawan arus, ketika ditegur pengguna jalan yang lain, malah emosi dia yang meledak berapi-api. Salah, Bu. Dia yang melawan arus, malah dia yang lebih galak saat ditegur. Emak-emak itu kalau sudah berada di atas motor terkadang kelewat berani dan kurang perhitungan. Lihat saja, saat jalanan diterjang banjir, semua pengendara motor memilih berhenti karena tak berani menerobos banjir yang dalam. Emak-emak satu ini dengan tenangnya menerobos banjir yang tinggi airnya saja hampir menenggelamkan motornya. Orang-orang berusaha mencegah aksi nekatnya, tetapi sama sekali tak digubrisnya. Berikutnya adalah Denjaka atau Datasemen Jalamangkara. Pasukan elit ini di bawah Komando Korps Marinir Angkatan Laut. Setiap tahunnya, hanya 50 orang yang berhasil lulus untuk masuk Denjaka. Melalui latihan keras selama 1 tahun, para prajurit tidak hanya dituntut untuk memiliki tubuh yang tegap dan kuat, tetapi harus juga memiliki kecerdasan dan kepandaian di atas rata-rata. Karena pasukan elit ini akan sering diterjunkan untuk penyusupan secara individu atau kelompok di daerah operasi militer.
Selanjutnya, Sat Bravo 90. Pasukan ini dibentuk pada tahun 1990 di markas Korps Pasukan Khas TNI AU Margahayu, Bandung. Pasukan Sat Bravo 90 ini merupakan pasukan elit anti-teror udara. Tak hanya itu, pasukan elit ini juga dilengkapi beragam kualifikasi khusus, tempur lanjut seperti combat free fall, scuba diving, dan pendaki serbu, kemudian terjun teknik halo atau High Altitude Low Opening, dan HAHO, yakni High Altitude High Opening, para lanjut tempur, pertempuran jarak dekat, dan anti-teror. Berikutnya, Yontai VIP atau Batalion Intai Amfibi adalah satuan elit dari Korps Marinir. Para calon yang akan masuk ke pasukan elit ini harus memiliki persyaratan fisik, mental, dan kesehatan dan sudah berdinas aktif minimal 2 tahun. Setelah masuk, mereka akan dilatih secara keras. Salah satu latihan kerasnya adalah berenang di laut sejauh 3 km dengan tangan dan kaki terikat. Pasukan ini juga dilatih dalam beberapa tahap, yakni darat, udara, dan bawah air. Semua tahapan ini dilakukan secara bertahap selama 9 bulan non-stop.